Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kekuatan untuk menggerakkan kita hadir di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita syukuri, dengan kita jalankan jihad binafsi, berkumpul di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan keberlimpahan barokah dan hidayahnya serta keselamatannya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai, mudah-mudahan kami mendoakan Bapak Ibu sehat secara zahirnya pun sehat secara batiniahnya, ya. Karena terkadang yang terlihat sehat zahirnya belum tentu dikatakan sehat batinnya, dikarenakan batin tempat yang tersembunyi yang di dalamnya ketika tidak dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap napas dan detak jantung kita, maka disitulah rawan terjangkit berbagai penyakit yang dikatakan penyakit hati. Dan termasuk kita, alhamdulillah pada malam hari ini terhindar daripada penyakit hati karena mampu hadir untuk bersama murojaah, mengulang petuah-petuah nasihat daripada guru-guru kita untuk menerangi kolbu dan rohani kita agar terjaga kesehatannya, ya. Karena terkadang manusia ini yang diperhatikan hanyalah kesehatan badaniahnya saja. Ketika sakit, mereka terlalu sibuk ingin menyembuhkan penyakit jasadnya. Akan tetapi ketika ruhaninya, kolbunya terjangkit penyakit hati, mereka tidak peduli. Dan seakan-akan mereka tidak mengalami suatu masalah apapun. Mereka tidak berusaha mengobati dan tidak berusaha membersihkan penyakitnya. Dan oleh sebab itulah ketika mereka tidak terbebani dan tidak merasa berdosa dengan penyakit yang sudah menghinggapi batiniahnya, kolbunya, ruhaninya, disitulah mulai hijab menutup dirinya dengan Tuhannya. Ini Bapak Ibu,
Hijab kita sebetulnya di dalam kolbu kita, wadah kita untuk menerima ilmu. Oleh sebab itu, sebaiknya lah ketika kita ingin menghadiri majelis ilmu, persiapkan wadah yang bersih dan suci daripada penyakit batiniah, daripada sifat-sifat haiwan dan sifat-sifat kebengisan serta sifat syaitan. Karena Tuhan itu tiada berjarak dengan kita. Sepantasnya kita mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dipenuhi sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Karena belajar ilmu makrifat, mengenal diri, dan setelah itu mengenal Tuhan yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah, buahnya ialah akhlak budi pekerti yang luhur. Pertanyaannya sekarang ialah, selama ini kita belajar kesana kemari mencari ilmu ketuhanan, apakah sudah berbuah kepada diri kita akhlak budi pekerti yang luhur seperti yang Rasulullah contohkan kepada umatnya? Apakah kita ini sudah memiliki sifat yang siddiq, yang jujur kepada diri sendiri, mengakui bahwa kita ini la haula wala quwata, bahwa batang tubuh inilah yang harusnya menyandang sifat mayit, sifat yang tiada mempunyai daya upaya sedikit pun, melainkan illa billah. Setelah Allah tiupkan ruh kepada batang tubuh, maka batang tubuh ini barulah hidup. Dia melihat, dia mendengar, dia berucap, dia berilmu, dan mempunyai kodrat irodat. Disitulah kita harusnya ketika menjadi seorang salik yang menuju kepada ilahi, yang ilahi itu bersih dan suci, kita pun diharapkan memperbanyak zikir penyadaran diri. Masih ingat Bapak Ibu zikir penyadaran diri? Subhanallah, subhanallah. Artinya Bapak Ibu masih ingat? Maha suci, artinya hanya Allah yang suci, kita jauh daripada kesuci, berarti kita ini yang banyak dosanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ingin menuju kepada kesucian, menuju kepada Tuhan melalui awaluddin ma'rifatullah, awalnya haruslah bertaubatan nasuha. Setelah kita dikenalkan Bapak Ibu bahwa ternyata diri kita ini mahzarnya Tuhan, diri kita ini tempatnya melihat zat sifatnya Tuhan, diri kita ini adalah cermin daripada kemahabesarannya Tuhan. Setelah kita paham, lalu yang pertama kali kita lakukan ialah bertaubatan nasuha, karena tanpa bertaubat kita ini ibadah 1000 tahun pun tidak akan diterima. Karena ketika kita melakukan dosa, ketika kita belum bertaubat, maka
dosa-dosa itu masih membekas. Bekasnya itulah yang dikatakan futur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang belum bertaubat nasuha, bawaannya berat untuk ibadah. Sholatnya nanti, nunggu waktu luang, nunggu sehat, nunggu rezekinya lancar, nunggu masalahnya selesai. Itu tanda bahwa bekas-bekas dosa masih melekat di batang tubuh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, taubat ini syarat yang pertama menuju kepada Tuhan. Karena tanpa taubat seperti mendirikan bangunan di tengah lautan. Bisa berdiri atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa, akan sia-sia. Jadi taubat ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena batang tubuh inilah sumber daripada sumber datangnya dosa dan maksiat. Karena batang tubuh ini ketika belum diberi pelajaran ilmu awaludin ma'rifatullah, dia belum paham bahwa ternyata tubuh ini zahir batin merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh ini bukan milik kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering saya memberi gambaran. Ketika Bapak Ibu ingin pergi ke suatu tempat, ketika Bapak Ibu menyewa mobil, yang Bapak Ibu harus jaga apa Bapak Ibu? Yang dijaga mobilnya, karena disewa. Mungkin enggak Bapak Ibu, ketika kita menyewa lalu kita membuat mobil itu lecet atau rusak? Tidak mungkin. Karena kita sadar bahwa itu titipan dan harus dikembalikan. Karena kita sadar ketika kita tidak menjaga titipan itu, ada pertanggungjawaban yang tidak murah. Betul Bapak Ibu? Nah, seperti itu pun ketika kita sudah belajar awaludin ma'rifatullah, ternyata tubuh ini zahir batin cermin daripada kebesaran Tuhan. Artinya 100% ini tanggung jawab kita untuk menjaganya. Dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awalnya datangnya itu fitrahnya suci, bersih dan bermakrifat. Karena di alam kesucian insan ini tadi sudah bertemu dengan Tuhannya, makanya bersyahadat. Ketika kita berpulang, dikatakanlah bahwa Allah itu mempunyai nama Subhanallah, yang jelas yang diterima Allah, yang bersih dan suci. Lah, itulah yang harus kita jaga kebersihannya hingga bertemunya perjanjian kita kepada Tuhan di akhir kehidupan, di akhir umur yang telah ditentukan. Harusnya lah kita tetap di dalam kesucian, seperti itu. Karena ketika kita datang dengan kekotoran, maka kita akan diazab, kita akan diterjunkan di dasar api neraka, karena kita tidak menjaga batang tubuh kita. Itu pertanyaannya yang pertama tadi, apakah akhlak kita sudah mencerminkan sifatnya Rasulullah? Jujur. Kalau jujur merasa dosa, artinya harus taubatan nasuha,
Yang ditaubati ialah 8 anggota tubuh kita. Nggih. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni mata saya. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni pendengaran saya. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni mulut saya. Astaghfirullahalazim, ampuni kedua tangan saya. Astaghfirullahalazim, ampuni kedua kaki saya. Astaghfirullahalazim, ampuni kemaluan saya. Lalu disusul dengan fa'lam anahu la ilaha illallah. Yang terakhir, hujamkan ke anggota yang ingin kita istighfarkan. Yang tadinya ke mata, hujamkan ke mata. La ilaha illallah ke mata. La ilaha illallah ke telinga. La ilaha illallah ke mulut. La ilaha illallah ke dua tangan kita. La ilaha illallah ke dua kaki kita. La ilaha illallah ke kemaluan kita. Nggih. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, istighfar 7 kali. La ilaha illallahnya 30 kali. Lebih boleh, kurang jangan. Oke? Seperti itu caranya ya. Karena kalau tidak diistighfarkan, yang dikhawatirkan kita mempunyai mata tapi masih melihat kejelekan orang, aib orang, ya. Melihat yang menghijab kita dari melihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Artinya dosa. Bapak Ibu melihat hal segala sesuatu ketika sudah belajar awaludin ma'rifatullah, tiada yang wujud bahwa hakikatnya Allah telah meliputi seluruh wujud yang diciptakannya. Bapak Ibu ketika melihat, ya, ketika melihat saya, ya, yang Bapak Ibu lihat ketika hanya casingnya, artinya pandangan itu masih belum sempurna Bapak Ibu. Pandanglah yang di dalam diri saya, yang menghidupi saya, yang menjadikan saya mampu berkalam, dialah zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pandangan Bapak Ibu mampu menembus daripada casingnya, bungkusnya, mampu melihat kepada inti daripada ciptaan itu sendiri, bahwa la maujud bihaqi ilallah, maka pandangan kita terhindar daripada dosa. Paham Bapak Ibu? Karena melihat ini kalau masih di casingnya, sampulnya, kita ini banyak buruk sangka, mudah membenci orang, mudah menilai buruk orang. Nggih, betul Bapak Ibu? Makanya memperbanyak istighfar. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni mata saya, dan selanjutnya. La ilaha illallah. Nggih? Pukulkan, hantamkan, hujamkan ke tempat yang kita istighfari tadi. Nggih? Kalau zikir ke kolbu kan menghantamnya, menghujamnya ke kolbu. Nggih? Karena ketika tidak dihujamkan, khawatirnya mata kita ketika berpulang masih membawa bayangan bekas-bekas dosa, dan itu memberatkan kita, terhijab daripada melihat zat yang maha suci. Ketika pandangan zahir terhijab, maka pandangan kolbunya gelap Bapak Ibu. Setelah gelap pandangan kolbunya, maka kita tidak mampu menjalankan sifat ubudiyah. Masih paham sifat ubudiyah Bapak Ibu? Sifat seorang hamba. Sifat seorang hamba ialah
dia harus menjalankan segala hal sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan yang sudah Allah larang. Artinya ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka wajib kita taat zahir pun kita harus taat secara batin. Banyak orang mengatakan saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berat sekali melafazkan zikir di setiap hembusan nafasnya. Kenapa berat? Karena kolbunya gelap. Kenapa gelap? Karena kolbunya masih dijajah oleh kesenangan nafsu dunia. Berat Bapak Ibu. Bernapas ini berat, diiringi dengan zikir. Maka zikir itu kan 4 tahapan. Ketika zikir zahar, la ilaha illallah, ucapkan. La ilaha illallah. Ketika masuk ke dalam kolbu, dikatakan zikir kolbu, Allahu Allah, maka ucapkan dan ingatkan di dalam kolbumu, supaya kita mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah setiap detik. Maka renungilah bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, melebihi segalanya. Kita banyak diberi kenikmatan daripada Allah, tetapi banyak daripada kita mendurhakai Tuhan itu sendiri. Diberi hidup semaunya, diberi hati yang dipikir semaunya. Bukankah diberi hidup harus mensyukurinya dengan zikir? Setelah zikir, nyatakan perbuatan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat zahir pun taat batin, termasuk membersihkan hati dari seluruh penyakitnya, itu pun ketaatan Bapak Ibu. Caranya membersihkan seperti apa? Istiqomah, konsisten, berkelanjutan di dalam zikir, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jangan ketika senang rajin zikir, ketika susah banyak masalah lalu kita futur. Nah, seperti itu artinya kita tidak istiqomah. Harus bersyukur Bapak Ibu. Ketika di situ kita mampu mensyukuri, maka ibadah kita mampu kita dirikan atas dasar cinta. Cinta itu tidak perlu dipaksa, tidak perlu diingatkan Bapak Ibu. Karena itu bukan suatu kewajiban, itu suatu keharusan kita sebagai hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita kan seperti itu Bapak Ibu. Diberi nikmat napas yang merupakan inti dari segala kenikmatan, tetapi kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan berbagai macam kedurhakaan. Salah satunya durhaka ialah tidak mengiringi napas dengan ingat kepada Tuhan, tidak mengiringi detak jantung dengan mengingat Tuhan, tidak mengiringi pandangan mata, ucapan lisan, pendengaran telinga, gerak diam tubuh kita hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, ini kan perlu kita pikirkan. Umur kita berapa, kita ini mau pulang, itu merupakan satu kepastian. Maka ketika umur 40 tahun, kita sudah diperingatkan. Sekarang ini waktumu, jangan engkau tunda-tunda lagi. Janganlah engkau mempunyai panjang angan bahwa seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jika Nabi kita, Rasulullah yang kita cintai, yang kita muliakan, beliau
berpulang ke rahmatullah umur 63 tahun. Harusnya kita yang orang beriman ini pandai-pandailah menggunakan umur yang tersisa hanya untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main, Bapak Ibu. Oke? Belajar ilmu ketuhanan kan pada intinya menuntun kita untuk istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengejar karomah. Menuntut kita istiqomah, ya. Karena 1000 karomah pun ya lebih baik dari 1000 karomah pun tidak ada artinya jika kita tidak mampu istiqomah. Jangan sampai terjebak dengan hadiah yang Allah berikan, padahal hadiah itu untuk menguji keimanan kita. Banyak seorang salik yang diberi karomah lalu mereka takjub dengan karomah itu tadi, berhenti di makom keramat. Okay? Kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita ini kan la haula wala quwwata illa billah. Okay? Jadi ketika akhlak budi pekerti kita mampu mencerminkan akhlaknya Rasulullah, disitulah kita harus istiqomah agar menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu belajar ilmu ketuhanan untuk apa? Cari keramat, ya? Nanti sasat Bapak Ibu. Karena keramat itu bukan yang kita tuh. Berarti kita harus taubatan nasuha. Paham ya Bapak Ibu taubatnya? Jadi diistighfarkan, diingat tadi. Karena sebaiknya yang seperti ini tidak ditulis, ya, hanya diingat. Ketika lupa boleh ditanyakan kembali, ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni mata saya, ya. Ya mungkin kita pernah melihat orang itu penuh dengan buruk sangka, kebencian, amarah. Yang kita pandang itu siapa? Ya, bukankah la maujud bihaqi? Semua yang Allah wujudkan merupakan cermin daripada dirinya, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus betul-betul mengenal diri supaya kita berhati-hati di dalam menjaga amanah diri yang darinya bersih suci. Makrifat kembali harus bersih suci dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mempunyai sifat ubudiyah, ya. Sebagai hamba jangan lupa, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Belajar ilmu ketuhanan menuntut kejujuran Bapak Ibu, ya. Karena tanpa jujur kepada diri sendiri, ya, setelah kajian pulang masih melakukan yang Allah tidak ridhoi. Nah, ini yang menjadikan terhijabnya kolbu kita kepada Tuhan. Ya, harusnya Bapak Ibu itu berzikir penuh dengan kenikmatan. Jikalau Bapak Ibu mau betul-betul taubat, artinya setelah menyesali, setelah tidak mengulangi, setelah mengistighfarkan, dilanjut dengan menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Artinya jangan sampai lewat napas tanpa zikir, jangan sampai lewat satu denyutan jantung tanpa zikir, jangan sampai terlewat seluruh pandangan ini untuk melalaikan Allah. Harusnya setiap kita memandang semakin ingat kepada Allah. Karena kan kita ini hanya berbeda bungkusnya saja Bapak Ibu. Bukankah yang dikatakan roh itu esa? Di mana perbedaannya?
Nah, di situ untuk membersihkan pandangan mata kita, pandangan kolbu kita, jangan sampai menghakimi orang, jangan sampai menilai orang. Itu bukan bagian dari tanggung jawab kita, ya. Sebaiknya kita banyak-banyak istighfar, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Bapak Ibu. Jakanya Allah itu membuka dosa-dosa kita ini di hadapan manusia. Wah, baunya Masya Allah, na'udzubillah, baunya seperti bangkai, Bapak Ibu. Tapi karena Allah masih sayang kepada kita, ya, maka dosa ini Allah tutup di dunia, bukan di akhirat ya Bapak Ibu. Di dunia ditutup, ya. Maka terkadang kita dihormati orang, dimuliakan orang, terlihat alim, ya, karena ditutupi Allah, gitu. Coba kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, harusnya malu kepada Tuhan, ya. Artinya malu apa? Kita sudah ditutupi, harusnya kita banyak berterima kasih. Caranya perbaiki diri. Kan mau pulang sudah tahu ilmunya awaludin. Awaludin itu untuk apa? Untuk menjaga batang tubuh ini supaya tidak mengerjakan hal-hal yang maksiat, Bapak Ibu. Supaya kita ketika menghadap Allah, ya, ketika takbir Allahu Akbar, aku yang besar, ya, kebesaranku mendirikanmu, kebesaranku mensujudkanmu, kebesaranku membuatmu mampu rukuk dan duduk. Itu yang harus engkau saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Sehari 5 kali kita disuruh menyaksikan kebesaran Tuhan supaya kita tidak lalai dengan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tahu dengan apa yang diciptakannya. Karena manusia ini sifatnya lalai dan lupa, ya. Setelah kita melihat zat kepada sifat ketika sholat, kita dilihatkan bahwa ternyata jasad, ya, disolatkan oleh roh, jasad diwudukan oleh roh. Harapannya Bapak Ibu, apapun yang terjadi kepada kita di dalam dunia ini, kita ikhlas, kita ridho, jangan berkeluh kesah dengan yang Allah hadirkan kepada kehidupan kita. Okay? Kunci ketika kita ingin bahagia hidup di dunia wal akhirat, 2 saja Bapak Ibu. Okay? Tegakkan sholat dengan sabar, kerjakan kesabaran di dalam sholatmu. Apapun yang terjadi, yang Allah hadirkan itu merupakan hasil daripada apa yang kita tabur, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya, mulai malam ini perbanyak istighfar. Sholat pulang, sholat taubat, ya. Kenapa Allah membiarkan kita di dalam kegelapan kesengsaraan, hidup tanpa kebahagiaan dan ketenangan? Karena kita tidak mau taubat, Bapak Ibu. Punya mata melakukan maksiat, tidak pernah diistighfari. Punya mulut pernah nyumpahi orang, ya. Pernah berbicara tidak baik sama orang, tidak pernah diistighfari. Punya telinga pernah mendengar kejelekan orang, padahal kita diharapkan untuk menjauhi perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Itu pun tidak pernah kita istighfarkan. Punya tangan, punya kaki yang harusnya dijalankan untuk jalan yang baik, justru terkadang kita lupa. Kita pakai berjalan dan berbuat kepada yang
murkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Oleh sebab itu istighfar tadi terus diucapkan ba'da sholat, nggih. Kalau mampu bagus, nggih. Paling tidak sehari sekali, paling tidak. Jangan sampai tidak. Setiap habis sholat boleh, nggih. Istighfar Bapak Ibu. Wong kita sebelum awaludin ini kan kita merasa kita yang berdiri mengerjakan sholat pun itu sudah dosa. Kita yang merasa berbuat baik pun kita juga sudah dosa. Kita merasa ada diri mampu berzikir pun itu sudah dosa. Sambungannya yang tadi, nggih. Zikir itu jika zahar diucapkan, jika ke batin diingatkan, nggih. Jika zikir hakikat disaksikan ketika melafazkan, nggih. Allahu Allahu Allahu, ini orangnya, itulah. Ini orangnya. Bukankah yang tajalli, yang zahir, inilah dia yang dikatakan zat sifat. Tajalli menjadi insan kamil, muka kamil. Tuhan yang mengaku menjadi Tuhan, bukan kita yang mengaku menjadi Tuhan. Kalau manusia mengaku menjadi Tuhan, di penjara. Ya, tidak boleh Bapak Ibu. Karena manusia tidak mempunyai hak pengakuan diri. Dikatakan sudah jisim. Jisim itu mayat itu tidak mempunyai kalam. Bagaimana mau mengaku-ngaku Bapak Ibu? Kalau yang ada zat sifat, maka saksikan bahwa yang wujud, yang nyata, yang terang benderang itu adalah aku, kata Tuhan. Setelah kita saksikan betul-betul nyata, maka mesrakan. Caranya memesrakan, nikmati dengan rasa. Oleh sebab itu merasakan keluar masuknya hembusan. Jangan sampai kolbu ini terputus hubungannya kepada Tuhan. Jangan sampai kolbu ini terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah zahir kepada zat dan sifat karena ingin dikenal, karena ingin disebut. Berarti tanggungan Bapak Ibu selama ini harus dijaga kesuciannya. Kembali lagi seperti tadi, orang kalau rental yang ditakuti gores. Manusia tidak ada takut-takutnya. Kan pinjaman tubuh ini. Mata pinjaman melihat orang berprasangka berarti mencederai. Berarti merusak apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Loh, kan itu pertanggungjawaban. Tapi kenapa kita tidak merasa takut? Karena hati atau kolbu kita sudah mengeras, sudah membatu. Kenapa? Karena kebanyakan dari manusia menjadi kerasnya hati mereka. Mereka sudah tidak mau menerima nasihat Bapak Ibu. Karena nasihat ini pun bagian dari makanan rohani kita. Barang siapa tidak mau menerima nasihat yang baik, yang benar, yang menyelamatkan, sama mereka menjadikan hatinya gelap dan keras untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti orang ketika naik kendaraan Bapak Ibu, yang seharusnya berbelok ini tadi pakai rem lalu membelokkan kendaraannya, itu yang sadar. Tapi ketika kita berkendara melamun,
Ketika ada tikungan yang terjadi apa Bapak Ibu? Belok atau lurus? Lurus. Nah, setelah jatuh baru oh tadi harusnya B. Seperti itulah keadaan kolbu manusia ketika goplah, lalai dia dari mengagungkan nama-nama yang suci di dalam kolbunya. Hilang kesadarannya, merasa hidup sendiri, tidak memerlukan Tuhan. Bapak Ibu ini hidup tanpa Tuhan kira-kira mampu atau tidak Bapak Ibu? Tidak mampu. Betul Bapak Ibu? Yakin? Kalau yakin biasanya ya orang tuh cinta Tuhan. Cinta itu dia tidak mau lepas zikir di dalam hatinya. Itu ciri-ciri cinta Bapak Ibu. Tidak mau dia mengerjakan satu hal yang mampu mengotori kolbunya. Dia nggak mau Bapak Ibu. Itu namanya cinta. Karena sekali dia membuat yang namanya maksiat, di situ beresiko menutup pintu hubungannya dengan Tuhan. Oke? Kita ini Bapak Ibu, detik ini hidup karena kasih sayang Allah Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Oleh sebab itu umur 40 tahun diangkat kenabian dan kerasulan, umur 53 baru menerima perintah ibadah syari. Artinya yang ditekankan itu tadi Bapak Ibu, fondasi daripada beragama itu yang diharapkan nantinya setelah punya fondasi kita beragama mampu menjadi rahmatan lil alamin. Kita sholat tapi akhlak kita baik, kita sholat tapi kita amanah, kita sholat tapi kita jujur, okay? Karena bahaya sekali Bapak Ibu, ini yang menghancurkan agama dan negara itu bukan dari luar, tapi dari dalamnya sendiri, karena mereka tidak mau mengkaji ilmu tauhid, tidak mau mengaji ilmu awaludin. Mereka sholat kebanyakan yang tidak didasari dengan awaludin, kebanyakan mohon maaf Bapak Ibu, yang saya lihat di berita KTP-nya Islam, banyak yang mereka menjalankan seperti korupsi, seperti melakukan hal-hal yang Allah murkai. Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji? Dan kenapa dikatakan sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Karena Bapak Ibu, sebelum sholat mereka sudah didasari dengan ketauhidan. Tauhid dahulu, awaludin dahulu, baru sholat. Di dalam sholat melihat zat dan sifat. Disitulah timbul kesadaran bahwa menjaga batang tubuh ini tanggung jawab kita sepenuhnya. Karena ini titipan Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, kesadaran yang menyebabkan sholat kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat hanya dikerjakan karena takut api neraka, mengharap surga, mengharap pahala, insya Allah ibadahnya akan menyeretnya ke api neraka. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan ridhonya Allah Subhanahu. Sholat mengharap surga. Berarti tidak lillahi ta'ala. Sholat takut neraka, berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat mengharap pahala, berarti merasa bisa sholat. Bukankah sudah dijelaskan? Yang sholat siapa, yang disolatkan siapa? Bukankah ketika
dipanggil Bapak Ibu, hayya 'alas sholah, jawabannya Bapak Ibu apa? Saya mau dengar. La haula wala. Benar. Betul Bapak Ibu, jangan salah. Bapak Ibu jawab itu ya. Betul. Artinya apa? Ketika diajak sholat, ayo sholat, Bapak Ibu jujur mengatakan, saya tidak mempunyai daya melainkan hanya Allah yang menolong saya untuk mampu mengerjakan sholat. Ila billah itu kedudukannya di ruh yang di dalamnya 7 sifat Allah zahirkan, termasuk kodrat iro. Lalu ada kemauan berangkat ke masjid untuk sholat. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu malu kalau sholat kita mengharap pahala. Kita tidak sholat, kita mengharap hasilnya. Ibarat orang kerja, sering saya katakan, tidak kerja tapi minta upah. Paham ya Bapak Ibu di sini? Itulah Bapak Ibu kesadaran. Karena ilmu ini membawa kesadaran kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita mengkaji ilmu ketuhanan, kesadaran kita tidak mampu bangkit, menyadarkan kita harus sekarang kita menyelamatkan tubuh jasmani rohani kita. Kapan lagi? Bapak Ibu, yang diazab siapa Bapak Ibu? Batang tubuh dan ruh kita, karena tidak mampu taat kepada Tuhannya selama hidup di dunia Bapak Ibu. Oleh sebab itu masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan hanya belajar di syariatnya saja. Syariat tanpa tasawuf itu sia-sia. Tasawuf tanpa dibuktikan dengan syariat celaka Bapak Ibu. Artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Nah ini setelah seperti ini kita harusnya tafakur selama ini. Kemanapun kita mencari guru, kemanapun kita pergi ke majelis ilmu, kalau tidak menumbuhkan kesadaran kita untuk bersiap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah kesucian dan kemakrifatan, yang dikhawatirkan kita berpulang dengan su'ul khatimah. Karena buahnya Bapak Ibu yang dilihat itu buahnya. Ketika Bapak Ibu menanam pohon, buahnya yang dilihat manis, pahit, atau busuk. Seperti itu. Maka kembali ke dalam kesadaran diri pribadi kita. Awaluddin sudah kita ajarkan, sampai selesai, dari awal membuka rahasia Tuhan sampai Tuhan tajalli melalui zat dan sifat. Oleh sebab itu Rasulullah itu kan wajahnya bercahaya, tahu Bapak Ibu. Ada wajahnya enggak Rasulullah? Tidak boleh digambarkan maksudnya. Yang boleh ditunjukkan apa? Nur Muhammad. Ya itu yang ada Bapak Ibu semuanya. Itu yang dijaga kebersihannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari mulai malam ini kita pulang, kita taubatan nasuh. Barang siapa yang merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, merasa dirinya tidak mempunyai dosa, khawatirnya orang tersebut terhalang dari keberkahan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena sangat banyak dosa kita Bapak Ibu. Karena lalai di dalam napas pun sudah dikatakan dosa. Oke. Merasa ada diri pun juga dikatakan sudah dosa. Tidak mengenal Tuhan pun dikatakan dosa. Karena dikhawatirkan kita ibadah terjangkit yang namanya penyakit riya, terjangkit penyakit sombong, terjangkit penyakit ingin dilihat manusia. Ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mulai malam ini kita terapkan. Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, nggih? Oleh sebab itu baca 3 nama suci, nggih? Yang sudah diajarkan di perguruan itu untuk mengembalikan jati diri kita manusia. Yang dikhawatirkan Bapak Ibu, ketika bangun pagi tadi kita lupa kepada Tuhan, kita terlalu menuruti hawa nafsu, dan ketika kita di hadapan para kekasihnya Allah, para Habibullah, wujud kita bukan manusia. Memang di hadapan kebanyakan manusia kita seperti manusia, tapi ketika kita berhadapan dengan seorang wali Allah, yang dikhawatirkan wujud kita ini hanya setengah saja manusianya, setengahnya binatang. Oleh sebab itu terkadang hari Jumat itu pun membingungkan Bapak Ibu. Di dalam masjid padahal melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, semuanya berkepala hewan. Harusnya membaca kalimah-kalimah suci, tapi batin mereka menyebut yang mereka pikirkan saat itu. Seperti itu memang tidak terlihat di kalangan manusia, tapi di hadapan Habibullah, kekasih-kekasihnya Allah yang sudah disingkap hijabnya, mereka kasab, harusnya kita malu Bapak Ibu. Makanya tadi diajarkan ketika bangun tidur, setelah mengucap syukur alhamdulillah, baca 3 nama suci. Nggak usah takut loh Ibu. Adam artinya kita menyadari dari awal sampai sekarang kita pun hakikatnya tidak, yang ada hanya Muhammad dan Allah itu sendiri yang tajali kepada insan kamil muka. Bukan kita mengaku menjadi nabi, bukan kita mengaku menjadi Tuhan. Kita menyatakan, mengisbatkan illallah, illallah, illallah. Seperti itu, ya. Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu? Mampu Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, mungkin kajian malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi keberkahan walaupun singkat kajiannya. Mudah-mudahan menjadi pintu-pintu kita bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah pengajian ini kita mampu menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mampu menggunakan setiap waktu untuk beristighfar, menjadikan setiap waktu untuk kita mengagungkan asma Allah, menjadikan setiap waktu untuk kita mencari bekal kehidupan kelak nanti di akhirat. Artinya kita menghargai setiap waktu yang Allah berikan kepada kita mulai hari ini sampai nanti, nggih. Jangan kita menyanyiakan waktu setelah tahu ilmunya Bapak Ibu, karena di dunia ini ladang.
ladang kita untuk berlomba-lomba mencari bekal kita untuk kelak kita pulang ke rahmatullah dengan tersenyum, dengan jiwa yang tenang dan bahagia, bukan dengan jiwa yang ketakutan. Karena yang mereka ketakutan, mereka yang di dalam hidupnya belum mengenal Tuhannya. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena setelah ini mudah-mudahan kita terus mampu menjaga kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang luar biasa kepada kita. Oke? Nikmat melihat yang orang buta selalu mendambakannya. Nikmat berbicara yang orang bisu selalu memimpikannya. Nikmat mendengar yang orang tuli selalu mengharap-harap pendengaran itu. Ya. Bebas bergerak yang orang sakit stroke mereka mengidam-idamkannya. Ya. Bapak Ibu, sehat, nikmat dari Allah yang tiada terkira, yang tiada mampu kita ganti dengan apapun. Mari kita jadikan sarana untuk beriman, bertakwa, berlomba-lomba di dalam memperbaiki diri dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mampu Bapak Ibu? Mampu? Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Dan mudah-mudahan setelah malam ini kita mampu melepas hijab-hijab kalbu kita terhadap Tuhan kita, karena Tuhan kita sangatlah dekat Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, nyatanya hanya Allah saja yang ada. Harapannya ketika hidup kita mampu mengesahkan Allah melalui zat dan sifat, maka hiduplah di dalam ketenangan, hiduplah di dalam kebahagiaan, hiduplah di dalam ketakwaan. Kemanapun kita berada, disitulah Tuhan meliputi kita. Dimanapun kita melihat, di situ yang kita lihat, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah hiasi diri ini dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jauhilah sifat-sifat hewan yang dia buas, yang dia harus mampu mengalahkan orang, dia harus mampu menjatuhkan orang, dia harus mampu menguasai orang, dia mampu menyalah-nyalahkan orang. Mampu menyesat-nyesatkan orang, itu termasuk sifat daripada hewan-hewan yang buas Bapak Ibu. Jadi mari kita hiasi hari-hari kita, jiwa raga kita dengan sifat-sifat mahmudah, buang sifat-sifat yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disitulah pintu terbukanya hijab kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan, kekhilafan di dalam menyampaikan kajian pada malam hari ini, karena kami sangat fakir, kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.